Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan langsung ke Jalan Damai, Kelurahan Sido Damai, Rabu 11 Juni, sebagai bagian dari upaya penanganan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Dalam kunjungan itu, ia menekankan pentingnya perencanaan matang yang berbasis data dan realita lapangan. Dalam peninjauan dari ujung ke ujung kawasan, Wali Kota mengidentifikasi satu rumah warga yang menjadi titik hambatan utama aliran air menuju sungai. Rumah tersebut diduga sebagai bottleneck atau penghambat utama yang menyebabkan aliran air tersumbat dan memicu banjir. Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan bahwa drainase dari arah Jalan Oto Iskandar Dinata sebenarnya sudah terkoneksi dengan sistem drainase utama. Namun, permasalahan utama justru berada di sisi Jalan Damai yang menyebabkan genangan air menyebar ke berbagai arah. Untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, Pemkot juga sedang melakukan pemetaan udara dengan drone guna mengintegrasikan seluruh data lintas sektor. Saat ditanya soal pelibatan masyarakat dalam tahap eksekusi, Andi Harun menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif tetap menjadi prioritas. Ia menyebut warga setempat telah menyatakan dukungan penuh dan menjamin kesediaan seluruh warga untuk menyetujui langkah pembebasan lahan bila diperlukan. Ya, ini cukup serius. Kita juga sekarang sedang melakukan drone untuk memastikan perencanaan yang kita buat dalam rangka penanganan banjir di sini. Kita bisa akurat dan membuat alternatif, apakah mengikuti sungai sepenuhnya yang dalam keadaan berbelok-belok, atau kita bisa melakukan pemintasan, atau mengikuti jalur jalan yang ada. Dan setelah kita periksa dari ujung ke ujung, ada satu rumah yang dianggap cukup serius sebagai bottlenecking yang membuat terputusnya atau tersumbatnya aliran air menuju ke sungai, sehingga ya kemungkinan rumah yang ada di belakang kita ini akan segera kita bebaskan. Kita lagi periksa alas hak yang dia miliki, dan mudah-mudahan tahun ini selesai semua perencanaan yang matangnya. Kita di kelurahan udah bisa melakukan kegiatan fisiknya. Tapi di tahun ini sudah ada mulai pekerjaan di sini, drainase dari arah sini ke arah jalan Otista itu sebenarnya sudah terkoneksi dengan drainase yang ada di Otista. Tinggal dari sini ke arah Jalan Damai ke dalam yang menimbulkan banjir di pertengahan jalan dan menyebar kemana-mana airnya yang segera kita harus cari solusi. Tapi secara sepintas, pagi hari ini kita udah bisa tahu di mana titik-titik yang harus kita beresin. Sementara kita melakukan peninjauan lapangan, drone juga sementara berjalan, supaya nanti perencanaannya bisa terkoneksi antara semua sektor, semua sisi yang kita perkirakan bisa mengurai secara komprehensif, tidak hanya 1-2 kegiatan, tapi setelah kegiatannya kemudian. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau kondisi drainase di Jalan Damai, Kelurahan Sido Damai, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan rawan genangan. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk memastikan progres penanganan banjir di Kota Samarinda. Dari hasil peninjauan, ditemukan satu bangunan rumah yang diduga menjadi titik penyumbatan aliran air menuju sungai. Terkait proses pembebasan lahan dan partisipasi masyarakat, Andi Harun menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai bekerja di lokasi tersebut
asalkan seluruh warga mendukung dan bersedia menandatangani kesepakatan. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada dukungan dari warga, maka pendekatan yang diambil bisa berbeda dan tidak menyenangkan semua pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting untuk mempercepat eksekusi proyek. Ia juga mengingatkan bahwa jika tidak ada dukungan dari warga, maka pendekatan yang diambil bisa berbeda dan tidak menyenangkan semua pihak. Wali Kota Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat dan warga setempat yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap upaya pemerintah. Kamis 12 Juni. Saya udah tanya tadi, kita akan bisa masuk menyelesaikan di sini, tapi dengan catatan dia janji dia akan menjamin semua warga akan setuju, tanda tangan, kita akan segera masuk. Betul nggak? Ya, siap. Dan kalian menjamin bisa semua tanda tangan? Siap. Nah, itu maknanya dari apa yang kita sampaikan dari kemarin-kemarin, bahwa pengendalian banjir tidak bisa hanya dengan unsur pemerintah saja, tanpa didukung oleh warga. Kita mau, tapi kalau masyarakatnya tidak dukung, ya akhirnya memakai pendekatan yang cukup yang berbeda kan, dan itu tidak enak dilihat. Lebih baik dari bawah juga dukung, pemerintah juga punya political will untuk masuk, cepat pekerjaannya bisa kita laksanakan. Nah, hari ini saya terima kasih kepada warga di sini. Itu juga yang membuat saya semangat turun hari ini di sini, karena para tokoh-tokoh masyarakat di sini memberikan dukungan. Mohon doanya saja. Lebih baik kita begini caranya kerja. Kita nggak usah saling menyalahkan, kita pelan-pelan, bertahap demi setahap, daerah-daerah lain akan juga kita kunjungi, supaya masalah banjir bisa selesai secara bertahap. Amin. Di titik di genangan yang selama ini menjadi keresahan warga. Ya, makasih semuanya. Mantap, luar biasa. Yang rumah kayu yang di bawah itu, Ya, ini yang posisi kita sekarang di sini, Pak. Di mana? Di sini. Yang ini. Di sini? Iya. Oh, di sini nih? Iya. Ya. Jadi tetap ini. Ya tetap. Enggak apa-apa kalau ngikut ini, tapi ujung yang di sini itu tetap harus Ikut sini, Pak. Iya, ya, betul. Iya. Jadi, Yusdi mana Yusdi? Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran Forkopimda tingkat Kecamatan Lojanan Ilir serta Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan ke perumahan Haji Saleh, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Lojanan Ilir, Samarinda yang kerap terendam banjir saat hujan deras. Peninjauan ini fokus pada rencana pembangunan sodetan sebagai saluran pembuangan air dari Waduk Barito dan daerah aliran sungai atau DAS Universitas Islam Negeri Samarinda atau UINSI. Andi Harun menjelaskan bahwa keberadaan 3 sungai utama, yaitu Sungai Lojanan, Loala, dan Loabui, menjadi kunci dalam pengendalian banjir. Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas wilayah karena aliran air tidak mengenal batas administrasi. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar solusi mengurangi masuknya air ke Lojanan Ilir bisa ditemukan bersama. Terkait pendanaan, Andi Harun menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan sodetan yang direncanakan kemungkinan baru tersedia tahun depan melalui Dinas PUPR Provinsi. Namun, ia berharap Pemkot bisa mengalokasikan dana tahun ini agar pengerjaan bisa segera dimulai. Senin 9 Juni 2025. Saluran yang kita rencana sodetan
kami lagi diskusi dengan Kabid SDA Provinsi, apakah anggarannya tahun ini ada. Ternyata tadi disampaikan kepada saya rencana SDA Provinsi tahun depan. Kemungkinan kami akan minta, kami akan mohon kepada SDA Provinsi khusus untuk sodetan bisa dikerjakan oleh kota, karena kemungkinan kita tidak bisa menunggu sampai tahun depan. Nah, mungkin rencana anggaran yang akan dialokasikan di sodetan itu bisa nanti kita manfaatkan untuk normalisasi sungai setelah kita melakukan identifikasi terhadap aliran sungai tadi yang saya maksud. Dan nanti itu bentuk sinerginya yang paling konkret. Makanya saya di mana-mana selalu bilang terima kasih kepada Kabid SDA Pak Usnandar yang selalu membantu Samarinda. Beliau ini juga orang Samarinda kan, dan manfaatnya Pak Kabid ini bukan hanya sekarang tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berterima kasih sekali. Sayangnya beliau tahun depan baterainya habis, pensiun. Andai kan boleh diperpanjang kita usulkan, karena beliau ini betul-betul membantu masyarakat Samarinda. Jadi yang dibantu itu sebenarnya bukan wali kota, tapi yang bantu adalah kampung beliau sendiri, kampung kita semua. Karena siapa lagi yang peduli sama Samarinda kalau bukan kita semua kan? Nah, mudah-mudahan kita bisa menyisihkan anggaran untuk bisa mengerjakan tahun ini, karena perencananya semua sudah siap. Sehingga sisanya nanti kita kerjakan tahun depan. Karena memang nggak bisa daerah pengendalian banjir atau kegiatan pengurangan dan pengendalian banjir di daerah Lojanan Ilir ini tidak bisa dilaksanakan hanya setahun. Karena bukan masalah ketersediaan uang semata, tapi menyangkut yang paling besar adalah masalah sosial. Nah, ini untuk teman-teman media dan pers ketahui, kita sudah melakukan program, kita bahkan sudah punya perencanaan. Nah, kami mohon nanti pada saat Pak Camat, Pak Lurah melakukan sosialisasi, mohon kerjasama warga. Ini untuk kepentingan bersama. Ya, lebih dan kurangnya nanti dalam diskusi itu kita bisa bicarakan. Yang penting semua warga, termasuk ketua-ketua RT, bantu agar permasalahan ini bisa kita secara bertahap selesaikan masalah banjir di Lojanan Ilir ini. Ya, karena banyak sekali aspek yang bisa terbantu kalau kita semua bisa bekerja sama. Lahan pertanian kita bisa tidak mengalami kerugian, kan kasihan juga petani-petani di Lojanan Ilir kalau terus-menerus kebanjiran. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir. Tadi kalian sudah mendengar sendiri itu sampai sedada orang dewasa, seleher orang dewasa. Ya, pemerintah punya kemauan, pemerintah ada anggaran, tapi kalau nggak dapat dukungan dari warga juga susah. Jadi ini supaya semua tahu bahwa mengendalikan banjir itu tidak semudah seperti tangan kita balikkan. Dan program kita setiap saat berjalan, tapi memang ada lokasi-lokasi yang masalah sosialnya sangat tinggi. Seperti biasa, masyarakat sabar, di penghujung segmen ini kita akan bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Dan kali ini, obrolan hangat warga berfokus pada aksi lapangan Wali Kota Andi Harun dalam penanganan banjir, khususnya di Jalan Damai dan Lojanan Ilir. Yuk kita simak pendapat netizen yang makin vokal tapi tetap penuh harapan. Kita mulai dari akun @rahmat yang melemparkan semangat sekaligus prediksi menarik soal masa depan. Semangat Pak Wali Kota, calon gubernur ke depan. Komentar ini bukan cuma dukungan tapi juga bentuk pengakuan publik terhadap kinerja beliau. Mungkin ini sinyal kuat dari warga yang menaruh harapan lebih besar pada sosok Andi Harun. Lalu ada dari @Edi Fitriansyah yang komentar singkat tapi maknanya dalam. Terbaik emang Bapak ini. Simple tapi powerful. Kalimat ini mewakili rasa puas dan kepercayaan warga terhadap kepemimpinan saat ini. Selanjutnya dari @julak muncul komentar yang menyoroti pendekatan langsung sang pemimpin.
Wali kota langsung yang bertanya pada masyarakatnya agar sesuai dan real datanya. Nah, ini salah satu nilai plus dari kepemimpinan berbasis data dan dialog. Ketika pemimpin turun ke lapangan dan ngobrol langsung dengan rakyat, kebijakan jadi lebih tepat sasaran. Sementara itu, dari Autonix muncul aspirasi yang sangat teknis dan aplikatif. Sekalian Pak, buat sodetan parit langsung dari Antasari ke Sungai Mahakam dengan memotong jalur buat terowongan di Simpang Antasari Cendana langsung ke Sungai Mahakam. Komentar ini menggambarkan bahwa masyarakat bukan hanya pasif menerima, tapi juga aktif memberi solusi. Ini bentuk partisipasi warga yang sangat berarti bagi proses pembangunan kota. Jadi dari komentar-komentar minggu ini kita bisa lihat bahwa warga Kota Samarinda semakin terbuka, partisipatif, dan siap mendukung berbagai kebijakan asalkan berpihak pada kebaikan bersama. Semangat dukung membangun ini yang bikin kota kita makin kuat, makin beradab. Nah, itulah tadi komentar-komentar pilihan dari warga Samarinda minggu ini. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Habis lebaran dapat daging kurban, dibikin sate, makan bareng seberataan. Sampai jumpa kawan-kawan, kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.